Jadi kita juga masyarakat, sahabat RSMA di rumah tentunya ingin mendengarkan. Mari kita panggilkan Mbak Rela dan Mbak Novita. Iya, silakan Mbak Rela dan Mbak Novita. Baik, Pak Dokter, ini sudah ada 2 orang ya penyintas. Ya, kalau kata Pak Dokter ini bukan hanya pasien ya, Dok ya? Oh, sahabat saya. Sahabat, sudah menjadi keluarga begitu ya. Berarti BHSP-nya sudah terjalin dengan baik. Iya, dengan Mbak Rela Ya, dan benar. Mbak Saya Novi. Iya. Ya, ini kita untuk teman ataupun masyarakat di rumah, sahabat RSMA ingin mendengarkan begitu ya kisah inspiratif dari 2 orang penyintas begitu ya. Kalau tampak saya lihat ini malah sehat bugar ya, Dok ya. Kemudian sumringah gitu ya. Kan kalau yang kita bayangkan begitu tuh sepertinya kayak tadi di awal menakutkan, ini adalah akhir dari segalanya. Mungkin ingin kita berbagi. Mohon izin Mbak Rela dan Mbak Novi, ini adalah kanker payudara sama ya, payudara ya. Baik. Mungkin dari Mbak Rela dulu boleh ya menceritakan awal mula, kemudian apa sih yang dirasakan di awal, kemudian kemana nih saya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rela Ihlasia, seorang ibu rumah tangga. Sekarang usia saya 37 tahun. Saya itu awalnya itu akhir 2022, bulan 12, ketika mandi saya merasakan ada benjolan di bagian payudara. Kemudian saya simpan sendiri kan awalnya gitu kan, takut, malu, takut gitu. Kemudian kebetulan saat itu di kampung saya belum lama ada yang meninggal gara-gara kanker payudara. Tetapi beliau sih katanya itu tidak melakukan pengobatan. Tanpa pengobatan. Iya, tanpa pengobatan. Kemudian saya iseng aja nanya kan ke orang-orang, emang kalau ada benjolan itu kita kemana? Saya bilang kan. Nah, terus dikasih tahu aja itu ke poli bedah. Kemudian saya karena malu minta rujukan kan ke puskesmas, ngambil umum langsung ke RSMA. Ke RSMA saya kemudian langsung di USG dan semuanya, keluar hasil USG sama dokter Trisha. Langsung disarankan untuk operasi untuk pengangkatan benjolan. Kemudian setelah operasi pengangkatan benjolan, dokter Trisha sarankan nanti 6 bulan kontrol lagi ya Mbak. Ya. Saya kontrol 6 bulan berikutnya, ternyata ada benjolan baru. Lagi benjolan. Iya, di payudara yang sama. Tapi di payudara yang Iya, sama ya. benar. Terus kemudian dokter Trisha coba biopsi jarum halus ya Dok. Ya, kemudian dikasih obat sampai dinaikkan dosis, tapi nggak mempengaruhi lah ya. Kemudian disarankan sama dokter Trisha, Mbak mau saya rujuk ke RSUP. Oh iya Dok, saya langsung dirujuk ke RSUP. Udah semua langsung berjalan. Itu saya ingat itu bulan 8 2023 saya berangkat ke RSUP, ke poli bedah umum pertama. Kemudian saya hasil USG-nya langsung dirujuk ke onkologi. Saya bingung, onkologi apaan kan? Awalnya kan beda aja gitu ya Bu ya. Onkologi apaan? Saya searching kan. Ini kan poli kanker. Saya kenapa gitu kan? Saya kan kok sampai ke sini maksud saya. Hanya benjolan gitu di awalnya. Dan saya baik-baik saja maksud saya enggak sakit enggak apa. Apa keluhan itu? Iya, enggak ada keluhan sakit enggak ada. Tapi saya masih berpikiran positif ya. Kayaknya enggak deh gitu. Terus kemudian saya ketemu sama Pak Dokter Wahyu di sana. Langsung di USG, langsung di biopsi. Biopsinya, hasil biopsi keluar sekitar bulan 9 2023, baca hasil itu langsung cancer stadium 3B dengan HR2 positif gitu ya berarti ya. Nangis dong pasti. Iya, nangis ya. Terus kemudian Pak Dokter Wahyu menjelaskan rangkaian yang harus saya itu dari apa ini? Iya, gitu ya? Ini awal kita mastek dulu Bu. Mastek ngapain kan? Ternyata diangkat payudaranya, kemudian kemoterapi, radiasi, kemudian nanti terapi hormonal yaitu tamoxifen sama Soladex sampai 5 tahun. Nangis kan Mbak? Udah tapi panjang. Iya panjang banget. Itu saya 7 hari kayaknya butuh waktu sendiri yang nggak mau ketemu orang untuk ya, untuk semua mengkaji semuanya. Kemudian
Saya dijadwalkan operasi masteknya itu bulan 12 seharusnya, tapi karena terjadi pendarahan, saya ke UGD sini sih, ke UGD RSMA juga. Jadi RSMA ini tahu sejarah saya sebenarnya ya. Sudah terrecord ya, Ya, terekam iya. dalam perjalanan ini. Saya di sini di stopin pendarahannya. Besoknya saya langsung berangkat masuk lewat UGD. Jadinya operasi Cito ya bahasanya. Ya, harus segera. Segera, iya. Jadi bulan 10 2023 saya mastek. Bulan sebelahnya langsung kemoterapi dan sudah sampai alhamdulillah sampai sekarang. Berarti ini posisi sedang dalam pengobatan. Iya, masih terapi hormonal. Terapi hormonal. Oh, berarti ini sudah mau tahap akhir gitu ya tadi ya? Iya, Mau insya Allah, radiasi. doakan. Ya. Masya Allah ya perjalanannya. Ini saya dengar tadi termasuk salah satu pasien yang cepat berarti ya dok ya? Iya. Sadar ada benjolan langsung datang periksa. Benar. Nah ini yang benar berarti ya dok ya? Artinya segera sadar begitu ya, Iya. bukan aduh nanti dulu deh, nanti dulu gitu ya. Nah, karena dukungan keluarga sih ya Mbak. Nah, penting Langsung jangan ditunda, harus langsung segera. Iya. Udah berangkat aja. Baik. Iya. Hal yang sama dengan Mbak Nanti. Mungkin kalau saya agak berbeda sedikit ceritanya nih. Oh, ada berbeda. Agak Wah, berbeda. menarik ini ya, sahabat RSMA agak berbeda. Kami Gimana? menderita penyakit yang sama, tapi cerita saya agak berbeda dengan Mbak Rela. Saya perkenalkan diri dulu, saya Novi, saya usia 43 tahun. Kebetulan saya karyawan swasta, saya pekerja. Jadi mungkin pemicu utamanya itu mungkin karena stres bekerja dan lain-lain. Oke. Baik. Jadi saya diagnosa itu di awal Februari 2023 Pak Dokter. Kemudian saat itu sebenarnya saya sudah menyadarinya dari tahun 2018. Karena tadi Pak Dokter sampaikan secara genetik itu ada kemungkinan sekian persen. Kebetulan nenek saya juga meninggal kanker payudara. Oh, nenek Kandung saya, ibunya bapak saya, kemudian turun ke om saya, saudara yang bapak saya, kemudian turun ke kakak saya. Mastek beliau sama dengan Mbak Rela sebelah kiri. Cuman waktu itu pemikiran saya tidak mengambil tindakan apapun karena saya pikir dalam satu keluarga itu hanya satu aja yang dapat takdir seperti itu Pak Dokter. Ternyata saya salah. Di 2018 kakak saya mastek sebelah kiri, itu saya sudah ngerasa ada benjolan. Tapi saya diamkan, namanya silent killer ya. Iya. Tapi saya patahkan killernya itu, kalau silentnya iya. Kemudian di tahun 2023 saya kayak ngerasa ada yang beda di perasaan saya, garuk di sebelah kanan ketek saya, maaf. Ya. Ternyata sudah kelenjar getah bening, sudah besar. Oh, bisa teraba gitu ya, sudah Teraba. Kemudian saya ngobrol sama teman saya yang perawat, kebetulan perawat di RSMA juga. Mbak ke rumah sakit aja, akhirnya saya ketemu sama dokter Trisha. USG sama prosesnya dengan Mbak Rela, USG dan lain-lain. Cuman saat itu saya tidak langsung medis. Saya di situ masih menguatkan hati, menguatkan fisik saya, dan mungkin bisa dibilang saya ngambil langkah yang salah, tapi saya tidak sesali. Ini sudah perjalanan. Karena mungkin Mbak Rela nggak pernah lihat bagaimana penderitaannya orang kimo waktu itu ya. Kakak saya sendiri saya lihat itu yang saya. oh iya. Kakak saya sendiri, jadi saya agak gimana gitu ya dok ya, saya ngambil keputusan yang saya tidak mau sesali siapapun. Jadi kasih saya waktu untuk berpikir, mau bagaimanapun yang saya alami nanti, biar saya yang sesali atau saya yang syukuri gitu. Izin Pak, itu setelah divonis ya? Iya, setelah divonis. Jadi saya lagi mencari alternatif gitu. kebetulan ketemu teman di Mataram, disaranin ada di Lombok Tengah. Itu bentuknya minuman Pak Dokter. Jadi saya minum dia itu selama 5 bulan kalau saya nggak salah. Saya konsumsi itu selama 5 bulan. Kemudian saya pengen tahu ada nggak perubahannya. Akhirnya saya ke RSUP, di sini tidak bisa diterima, hanya saya mau minta USG aja. Akhirnya saya ke Mataram Pak, saya ke Catur Warga. Di sana hasil USG itu hanya 0,0 sekian mili. Dari yang Perubahan, sebelumnya? ya. Oh, artinya berubahnya hanya Tidak ada berarti sama sekali. Iya, baik. Nah, kemudian karena waktu saya USG sama dokter Trisha itu induknya ada sebesar ini, kemudian ada kistanya sudah. Jadi dia stadium kita sama. Iya. Stadium 3 Iya. Terus akhirnya saya ketemulah sama Pak Dokter Wahyu di Rumah Sakit Islam di Mataram. Saya minta tolong bacain. Pak Dokter Wahyu bilang, ini memang sudah ganas Mbak, bang itu. Tapi gini Pak Dokter, di malam saya sebelum ketemu Pak Wahyu, Pak Dokter Wahyu, saya gatal di sebelah kiri. Masya Allah, subhanallah, saya tidak tahu
ternyata saya ngomong sama Pak Dokter Wahyu, Pak kok kayak rasa aneh ya sebelah kiri saya, bilang gitu. Aduh Mbak, pulang dulu ke Sumbawa, biopsi lagi. Akhirnya setelah saya biopsi di sini, kirim ke Dokter Sutomo, itu hasilnya sudah ganas. Balik saya lagi pulang ke sini, biopsi lagi sekali yang kiri. Yang kiri ya. Yang kiri. Akhirnya Pak Dokter Wahyu bilang kita mastek dua-duanya. Jadi saya sudah menjalani sama dengan Mbak Rela. Saya operasi mastek pertama itu di akhir Desember 2023. Habis itu, nah ini yang cerita yang saya mau bagi sedikit teman-teman. Memang apa yang kita rencanakan itu kadang tidak sesuai dengan Harapan. apa yang terjadi. Belum tentu itu baik. Saya memutuskan untuk alternatif itu karena saya masih meyakinkan diri saya, sanggup nggak saya. Akhirnya di bulan September saya sanggupkan diri saya dengan apapun itu. Tapi saya meminta sama Pak Dokter langsung mastek aja tanpa kemo. Ternyata Pak Dokter tuh bilang tidak bisa, kamu harus kemo dulu. Kemo itu yang saya takutin di awal Pak Dokter. Karena sudah ada pengalaman begitu ya, melihat kakak sendiri. Ya Allah, hati saya, oh ya udah ini jalannya. Akhirnya saya kemo dulu 4 kali. Kemo dulu 4 kali. Di akhir Desember 2023 saya mastek yang kanan. Habis itu kemo lagi lanjut 2 kali. Baru di April saya mastek yang kiri. Habis itu baru sinar radioterapi. Kalau mereka dapat sinar radioterapi dalam nggak? Dapat. Jadi kita 33 kali ya? Iya. 33 kali radioterapi. Masya Allah lah pokoknya. Ya. Tapi memang sih perjuangan dan banyak pelajaran yang kita dapat di sakit ini, saya anggap ini rezeki, Mbak. Iya. Karena biar bagaimanapun satu dunia mendukung kita untuk semangat, tapi kalau pribadi kita sendiri itu akan sia-sia. Betul. Kita sia-sia akan jalani. Tapi biar satu dunia ini tidak mendukung kita, tapi kalau kita sendiri semangat, ini buktinya kita masih ada di sini. Masya Allah. Aduh, tangan dulu ya. Luar biasa. Saya Saya menjadi sampai merinding ya, inspirator Dok, dalam ya. keduanya ini. Dan cerita Alhamdulillah. beliau-beliau ini saya sangat Alhamdulillah. tergugah, artinya semangatnya yang sangat tinggi. Iya, Itu betul. yang Semangat, harus semangat. kita tiru sepertinya Betul, ya. benar. Sesakit apapun yang Betul. kita alami, kalau masih ada semangat dalam diri, Betul. Masya Allah. Aduh, luar biasa ya. Ini Dok ya, dari dua cerita penyintas ini, artinya berkaitan erat sekali begitu ya Dok ya, dengan semakin cepat mencari Iya, bantuan, betul. Iya, betul. semakin cepat mendapat penanganan begitu Betul. ya Mbak ya. Akhirnya semakin harapan hidupnya semakin tinggi begitu Dok ya. Jadi saya melihat ini memang kita harus melihat pasien itu secara seutuhnya. Betul. Dan bisa kita lihat itu hanya organ tertentu yang ini, tumor itu. Tapi harus kita lihat itu karena berbeda. Mbak Rela dengan Mbak Novi karakternya berbeda. Betul. Ya, jadi kita harus lihat itu, termasuk keluarga. Jadi banyak hal yang kita harus Iya. yang kita holistik kita berpikir dan dan kita harus bisa masuk gitu loh, Pak. Maka masuk sampai kontak dan dia percaya sama kita dan kita harus memberikan kesempatan pada pasien itu untuk menerima dulu. Iya benar. Iya kan? Proses menerima itu Proses ya. menerimanya Jadi yang itu. susah itu kalau denial, dia menolak bahwa aku seperti ini gitu. Betul. Di awal kami seperti itu. Seperti itu wajar Ada ya. denialnya ya. Jadi Denial banget. ada denial fase sekali. itu ya, fase menelaah ini kenapa saya begini dan menerima. Ini proses pasti ada proses. Betul. Kenapa saya? Itu kan pertanyaannya Iya, di kenapa dalam. harus saya? Kenapa Gitu saya? ya. Gitu Kenapa kan. nggak Ya yang lain? itu yang kita harus telaah dulu Betul. sendiri gitu kan. Saya yakin sampai tahap ini sudah berapa ujian yang dilewati begitu ya, tapi semangatnya yang Iya, luar Masya biasa. Allah. Semoga sangat menginspirasi Iya. untuk teman-teman sahabat RSMA di rumah, bahwa tidak ada yang mustahil. Sekarang bisa menjalani kehidupan Iya. ya dengan seperti saya bilang tadi, seperti sehat begitu ya, Iya, tidak ada alhamdulillah. keluhan. Kadang kalau kita ke rumah sakit ditanyain pasiennya yang mana? Saking sehat ya. Kita sendiri. Mungkin sampai saat ini dalam pengobatan apa masih ada keluhan yang dirasakan atau ada Kalau Mbak Rela mungkin silakan. Iya, kalau keluhan kayaknya karena kita itu sudah di kemoterapi, jadi kita itu istilahnya itu kita nggak bisa normal, tapi new normal bahasanya ya Pak Dokter, kayak pribadi baru gitu ya. iya sudah Iya. nggak ya bukan sudah nggak bisa normal kayak orang aja gitu. Secara fisik. Iya, secara fisik kita itu akan lebih cepat, sedikit lebih cepat capek.
emosionalnya itu kacau. Jadi kalau keluarga kita sih alhamdulillah sudah memahami ya. Itu naik turun emosinya itu luar biasa. Tentunya dukungan keluarga ya, Dukungan. kepada Mbak Rela dan Mbak Iya, Novi yang betul. menjadi semangat. Iya Nah, benar. menarik tadi, ada perubahan-perubahan. Ingin saya tanyakan dok, pada pasien-pasien penyintas ini gitu ya, untuk pola makan mungkin dok ya, apakah ada makanan yang dihindari? Iya. Jadi ya memang kalau memang tipenya tipe hormonal dependence. Jadi kalau dia diperiksa tumor itu, oh ternyata tumor ini memang untuk membesar itu butuh hormon estrogen. Hormon estrogen. Ada yang itu yang sebagian besar jenis tumor payudara itu seperti itu, yang membutuhkan itu. Nah kalau dia positif, yang Mbak Rela sama Mbak Novi ini positif Kita gitu ya. ya. Ya, jadi tumor itu dia bergantung sama hormon estrogen untuk membesar. Tapi ada positifnya itu. Artinya apa? Kita bisa kontrol. Jangan kasih makan estrogen. Oh, Nah, jangan kasih makan tumor itu hormon estrogen. Iya. Berarti dibatasi tadi yang manis-manis tadi gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya ada obat, makanya ada obat anti estrogen yang kita berikan. Dalam bentuk Ditahan obat gitu. oral, obat yang diminum maupun disuntik itu sekali sebulan itu kalau yang disuntik, obat hormonal tiap hari. Nah, tapi ya kita harus jaga juga makanannya gitu. Iya. Jangan sampai kemudian asupan makan itu menjadi bahan baku membuat hormon estrogen, karena ya kalau di tubuh kita ada jalurnya itu. Meskipun sudah menopause, yang memproduksi hormon estrogen kan yang kebanyakan kan sel indung telur. Ini keluar. Tapi kalau udah menopause, apa berarti bebas? Oh tidak, karena tubuh itu punya kemampuan untuk mensintesis hormon estrogen itu. Bahan bakunya adalah lemak di Lemak bawah tadi. kulit, lemak di bawah kulit. Jadinya apa? Harus dijaga gitu kan, jangan sampai kita jadi kebanyakan itu kan. Oh, biasa. Esensi obat-obatnya gitu ya dok ya. hormon yang mengandung makanan yang mengandung asam lemak jenuh ya kan, kolesterol jahat, yang untuk kolesterol jahat ya, termasuk ya kalau seafood ya kita bahas yang seafood yang kayak gurita, cumi, Oh yang laut-laut. udang. Iya. Tapi kalau ikannya bagus kalau ikannya, tapi jangan yang tadi itu yang mengandung ya kolesterol Kolesterol ya. ya. Sesekali boleh ya. Iya. Nah ini menawar. apa-apa kayak ada sate kan Iya, dagangan gue. Ya daging merah itu ya Jadi paling obat. bagus ya daging putih Iya. Ayam yang daging putih ya dok ya. Nah, kemudian ikan, tapi jangan jeroannya. Karena yang gurih-gurih itu yang justru Iya, berbahaya dok ya. betul. Ya, jeroannya tuh ya, apalagi kalau di kan di Makassar kuliah lama, wah coto Makassar, Makassar, ya. waduh. Di Solo juga banyak dok, Solo Nyamuk. Madura ya. Iya, Bu. benar. Nah, Soto sama sate. Aduh gurih lagi. Oh iya ya. Iya baik. mungkin bisa diceritakan yang pas kemo barangkali ya. Oke boleh. Pas kemo. Saya boleh kita ceritain. Iya. Boleh. Tapi sebelumnya untuk orang yang mau periksa jangan takut lah gitu Iya, ya. nah ini. Karena pesannya ya. Ya karena respon tubuh kita kan beda-beda ya. Nah, kalau saya untuk kemo pertama itu saya pikir itu sudah berakhir, hidup saya sudah selesai. Itu saya jangankan makan, ngomong aja saya nggak bisa, nggak Pada ada. saat awal itu Iya. yang pertama. Selesai kemo itu semuanya keluar. Itu kan efek sampingnya mual muntah. Mau muntah. Yang mual muntahnya masya Allah tabarakallah, nggak bisa diungkapkan. Semua keluar. Ya, jadi kalau kita itu jadi penyintas kanker kayak gini, kita itu lihat plastik hitam obat kemo pasti merinding, trauma, sudah mual duluan gitu kita. Sudah tahu rasanya gitu ya. Iya, itu saya seminggu terus kemudian saya ngomong sama keluarga, saya stop, Oh sempat ada saya Menyerah stop gitu ya, ya, rasa menyerah. jangan, tolong jangan. Ini saya akan mati kalau di kemo lagi, saya bilang kayak gitu kan. Kemudian saya dikasih waktu kan itu per 28 hari ya, hampir siklusnya sebulan ya. ya. Itu memang minggu pertama kita itu yang paling dahsyat efek sampingnya. Minggu kedua sudah mulai sedikit membaik. Minggu ketiga nafsu makan sudah mulai ada lah gitu Ya. kan. Nah itu di minggu ketiga saya ini mulai dirayu. Ya, Pelan-pelan, ayo. Ih masa sih nggak bisa gitu kan. Akhirnya ya oke, kita berangkat lagi, saya berangkat lagi. Ternyata saya kemo kedua sudah tidak semenyeramkan kemo pertama, cuman tetap masih mual muntahnya, tapi iya, tapi sudah bisa lah gitu. Kemudian setiap selesai kemo sekali lagi
sekali lagi. Kalau sudah 4 kali, 2 kali lagi. Sudah banyak yang sudah kan sudah rontok yang 4-nya. Terakhir ayo semangat ya gitu. Dukungannya. Iya, Supportnya ya, iya penting. benar, itu yang dahsyat. Setelah itu kita setelah kemoterapi ibaratnya baru ambil napas ya Mbak ya. Iya. Baru ambil napas Jadwal lagi. langsung radiasi. Radiasi itu kita nggak ngapa-ngapain Mbak, kita cuman baring, nggak nyampe 10 menit, tuh alat muter-muter kan di kita, Iya. tapi nggak tahu kita pulang itu gosong. Ini gosong nih, melepuh. Iya, melepuh kayak kena air panas ini badan. Iya. Tapi nggak usah Kayak takut, rasa intinya jangan takut ya. Tapi tidak semenyeramkan yang Mbak bayangkan di awal begitu. Kok mati dah saya kalau Iya, betul iya. ya. Kemudian itu ya gosong itu kan kita nggak bisa dikenain air terlalu banyak kan. Iya. Jadi kita hampir sebulan lebih ya mandinya kayak mandi bebek. Ya, Iya, itu melepuhnya sih memang agak sedikit tidak nyaman. tidaknya. Tapi setelah itu alhamdulillah. Sampai Beres. sekarang ya udah Iya, tidak ada kelihatan yang melepuh Iya. itu. alhamdulillah. Rambutnya udah tumbuh lagi. Alhamdulillah. Kan sudah diikat Iya. Ya jadi emang ini kadang Jadi khawatir. ya Iya. itu justru rambut saya nanti rontok nanti rontok itu nanti Bu bisa tumbuh lagi. Iya, Informasi iya, benar dong. Pokoknya Kenapa? kan kalau orang tuh langsung botak gitu kan. Iya. Iya. Ya, Tapi bisa. ternyata itu ada bisa berproses tumbuh lagi. Ya, dan memang kalau dibayangkan rangkaiannya langsung itu memang susah diterima ya Iya. kalau tapi saya selalu bilang sama pasien, Ibu jangan terlalu pikir panjang, kita hadapi dulu yang di depan kita. Kalau kita bisa jalani rangkaian pemeriksaan dulu, nanti berikutnya kita operasi. Iya. Bisa 1 kali Bu ya seperti tadi. Iya. Iya. Karena kalau dibayangkan 8 kali langsung 8 kali, 8 kali udah pasti. Apalagi udah ngerasa yang pertama langsung Iya. trauma. Iya, iya. Satu langkah lagi ternyata ya itu karena kita tidak punya pilihan. Nah, karena begini, ya Tuhan sudah kasih kita ujian, Benar. mau lari kemana, Betul. ya kita sudah diskusi, Ibu terima dulu Harus ini ujian terhadapi. dari itu Ya, harus terhadapi. nah, akhirnya kita makan kalau kita biarin dia nanti akan, karena tumor ini kankernya kalau dibiarkan dia akan mengambil alih kendali, termasuk mengambil alih organ-organ vital itu. Nah, sudah Iya. kalau sudah seperti ini, jadi inilah ya kita ada Pilihannya mau pilihan. melawan atau hanya berdiam diri begitu Makanya ini ya. lah Sony berjuang. Survivor banget ini ya, jiwa-jiwa yang tinggi. Dan alhamdulillah sekarang sudah seperti ini, dan sekarang rezekinya saya tertarik tadi sama Mbak Tapi ini rezeki kenapa ya? Beliau bisa menginspirasi banyak orang. Iya. Dan kalau kita lihat penderitaannya tadi itu insya Allah dosanya udah gugur. Bebas tes, bebas tes, ya Allah. Karena katanya kalau kita sakit kan dosa kita digugurkan, itu rezeki namanya. Iya, rezeki, ya. Alhamdulillah. Iya, betul. Saya Luar itu biasa. sampai ngomong di kampung saya pas saya apa untuk menyemangati diri sendiri ya pas lagi kemoterapi itu, saya lama-lama pengen jadi duta kanker Iya. kecamatan Moyo Hilir tapi Luar biasa. Sangat menginspirasi justru ini yang pentingnya dok Iya. ya. Kita sudah mengundang Mbak Rela, mungkin suatu saat yang akan sering seperti ini ya, artinya Iya. memberikan semangat kepada pasien-pasien ataupun Iya. sahabat RSMA di rumah bahwa kanker bukan akhir dari Iya, segalanya. benar. Ya, nama terasa kita sudah di penghujung acara Pak Dokter, Mbak Rela dan Novi. Terima Boleh kasih. mungkin ya diberikan pesan untuk sedikit pesan untuk teman-teman ataupun sahabat RSMA di rumah, boleh dari Mbak Rela dan Pak Novi. Nah, saya pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih pada pihak RSMA yang sudah mengusahakan memberi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dengan mengadakan poli-onkologi bedah ini. Kemudian terima kasih buat Pak Dokter yang sudah mau bersedia ditempatkan di sini. Sekarang jadi sahabat, ya. Kemudian untuk orang-orang di luar sana yang mungkin merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya, ada benjolan entah dimanapun itu, jangan takut ke rumah sakit karena benjolan itu belum tentu kanker, tapi kanker itu sudah pasti benjolan ya dok. Iya, itu aja sih, jaga kesehatan semuanya. Itu aja, terima kasih banyak. Ya, oke. Kalau dari saya mungkin sama dengan Mbak Rela, kurang lebihnya kesan pertama saya terhadap Pak Dokter di sini sangat-sangat positive vibes.
Saya ingat banget berdua di bawah nungguin Pak Dokter. Saya sama Mbak Rela bilang, mudahan dokternya baik, mudahan dokternya baik. Iya. Karena ini berpengaruh ke psikologis kita. Iya, benar. Jadi tiba-tiba Pak Dokter datang dengan keceriaannya. Masya Allah, kita boleh foto nggak? Pak Dokter yang minta selfie sama kita, coba. Aura positif Ya Allah, ya. sampai saya cerita ke rumah saya, ke orang tua saya, ya Allah saya dapat rezeki, saya bilang gitu, Pak Dokternya baik sekali. Jadi kami berterima kasih sekali setelah perjuangan kami bolak-balik Mataram setiap bulan Iya, pergi benar. suntik. Di sini sudah disediakan oleh RSMA, sangat-sangat membantu secara fisik, secara dana dan lain-lain, sama sangat membantu kami sebagai pasien. Dan untuk teman-teman yang di luar sana, jika terdiagnosa yang sama dengan kami, ini adalah takdir yang tidak bisa kita gugat kemana, tidak bisa. Jadi saya sangat-sangat menyarankan, karena saya menerapkan itu di diri saya ya Pak ya. Ini takdir yang tidak bisa kita rubah, takdir yang tidak bisa gugat ke siapapun, jalani saja. Syukuri, semoga Allah menguatkan fisik, mental, dan memberi ketenangan sama jiwa kita untuk menjalaninya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita patahkan mitos, bukan mitos, kita mematahkan kalimat yang mengatakan bahwa kanker ini adalah silent killer. Mungkin dia betul silent, tapi tidak mesti killer. Iya. Baik, kita harus memberikan Oh, Masya Allah. tantangan untuk kedua orang penyintas kita. Baik dok, di akhir mungkin kita membutuhkan ya closing statement Ya, begitu baik. untuk sahabat RSMA di rumah. Silakan dok. Terima kasih buat pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur RSMA, kemudian pemerintah provinsi, ya, Pak Gubernur. Terima kasih ya, ini sudah membuka layanan Betul, Pak. polipoda onkologi, layanan kanker di Rumah Sakit Manambai Abdul Qadir, dan terima kasih Pak Gubernur sudah mengupayakan kedepannya kita akan ada fasilitas kemoterapi. Amin. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diwujudkan. Begitu juga radioterapi, sehingga sahabat RSMA maupun masyarakat Pulau Sumbawa ini bisa berobat ya di Pulau Sumbawa, ya, tepatnya di RSMA. Kepada Pak Direktur sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan buat masyarakat. Dan kami hadir, saya Dr. Tantowi hadir di sini untuk membersamai ya sahabat semua, sahabat RSMA, masyarakat di Pulau Sumbawa, baik di Bima, Dompu, dan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dan kita bersama-sama untuk memajukan ya layanan kanker di Pulau Sumbawa ini. Insya Allah semoga lengkap, paripurna, dan ingat tentu saja mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh karenanya untuk edukasi ke masyarakat ini kita harus tetap bersama ya, tim PKRS RSMA ini udah siap ya untuk terjun ya ke masyarakat, ke komunitas, ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi tentang kanker, deteksi dini. Mungkin ke depan ada screening, kan ada layanan mamografi juga, screening, bahkan ibu-ibu yang berisiko ya, ibu berisiko sebelum adanya benjolan, sebelum ada keluar, bisa mamografi di Rumah Sakit Manambai ini ya, bisa kelihatan kalau memang ada hal yang mencurigakan. Ya, ada USG juga sudah tersedia, dan insya Allah ya kita hadapi semuanya dengan optimisme seperti Mbak Novi dan Mbak Rela. Sekarang tahapnya adalah mampu untuk menginspirasi. Luar biasa. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Dokter ya. Untuk sahabat RSMA tentunya tadi sudah disampaikan, apabila ada keluhan segera lakukan pemeriksaan. Tentunya kenali, cegah, dan deteksi dini. Rumah Sakit Manambai seperti disampaikan, mulai Mei kemarin sudah mulai membuka layanan polionkologi setiap hari Sabtu. Boleh dicatat ya, setiap hari Sabtu jam 8 hingga jam 12.00 WITA. Tentunya menjadikan pelayanan onkologi semakin dekat dengan dalam jangkauan untuk masyarakat Pulau Sumbawa. Sahabat RSMA, untuk pesan tetap menjaga pola hidup sehat, kemudian jangan lupa rutin pemeriksaan kesehatan, dan tentunya kesehatan merupakan investasi untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Baik, terima kasih narasumber yang kita. lupa satu. Apa itu dok? Ucapan terima kasih buat
BPJS Kesehatan. Ya, ini yang penting ya dok ya. Iya dong. Bahwa jangan takut berobat karena mahal. Iya, Dan ada. sudah ditanggung oleh BPJS begitu. Pemerintah ya, Dok, sudah ya. memberikan dukungan Baik, pada ya. BPJS Kesehatan Deputi Wilayah Bali Nusa. Alhamdulillah, terima kasih pada cabang BPJS cabang Bima Sumbawa. Ya sudah, kita udah terima kerjasama Baik. untuk kedepannya. Terima kasih. Ya. Baik, jadi ingat sakit, ingat RSMA ya. Poli terbuka hari Sabtu Onkologi dari jam 8 sampai jam 12 Wita. Dan untuk mendapatkan informasi lainnya, sahabat RSMA, mohon untuk diikuti, di follow ya beberapa sosial media kami ya. Ada di bawah ini, ada di Instagram, Facebook maupun YouTube kami di RS HL Manambai. Kemudian di Facebook kami PPID RSMA. Seperti itu. Baik sahabat RSMA, luar biasa obrolan kita pada pagi hari ini sangat bermanfaat. Segera konsultasikan diri Anda dan keluarga Anda tentunya di rumah sakit kami. Semoga layanan, kemudian informasi edukasi yang kami berikan dapat bermanfaat dengan narasumber hebat kami. Terima kasih banyak Dr. Tontowi. Kemudian 2 orang penyintas yang luar biasa, sangat menginspiratif ya untuk kita semua, Mbak Rela dan Mbak Novi yang telah bersedia hadir pada pagi hari ini. Semoga sahabat RSMA di rumah yang resah gelisah bisa datang ke kami. Baik, terima kasih juga atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya Weni Aldiarini pamit undur diri. RSMA melayani sepenuh hati.